yang tawa itu Allah membayar buat siau mata dia buat suatu tubuh sehingga lewat ini kamu pasti dari kasih apa yang bisa dalam bahaya kecil bisa ya mana itu biasanya nggak bisa macam kayak gitu kecil. Lebih kecil lagi ya bagian kecil segede gini banyak segini ya kecil kalau gede nggak bisa begitu harus baca ini kalau itu cepat yang gede kan jadi kurang gede nggak bisa soalnya
ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak ya masih ini cuma diperiksa
Saya hanya ingin memberikan beberapa penguatan saja bagaimana proses masih banyak orang yang tidak memahami kemudian apa sih sebenarnya pengumpulan keuangan dan siapa sebenarnya yang bisa melakukan pengumpulan uang pembelajaran itu siapa tidak semua masyarakat saya Halo Rob. Hoi. Disposisi baik, disposisi halo. Hoi. Hoi. Halo Rob. Rob ini.
wajib barangkali memberikan informasi yang apa-apa yang terkait dengan pengumpulan uang. Saya juga belum tahu mekanismenya Pak Sirot, kalau orang mengumpulkan uang, mekanisme tahapannya itu seperti apa. Karena mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sering bercanda ke Pak Kadit sama Pak Kepala Seksi. Kamu tuh tugasnya hanya untuk kata, untuk apa teh? Menyegel. Emang kamu kepala bidang segel? Ya kan, data segel pada emang kepala bidang segel gitu kan? Segel kemudian. Saya ingin tahu proses-proses yang kita lakukan itu, Pak Kabir. Kalau ini kan yang kita berdiskusi ya, walaupun sudah ada aturan yang namanya pengumpulan uang dan barang, tetapi kan mungkin muatan uang, makanya itu bisa kita selipkan. Saya tahu bahwa mungkin proses pengumpulan atau jenis-jenis undian atau pengumpulan atau mungkin kan sudah dibahas dalam internal Bapak dan Ibu yang mau melakukan pengumpulan undian. Namun kami berharap masih terjadi pelaporannya ketika barangkali setelah selesai ujian atau setelah selesai pengumpulan uang dan barang, jangan hanya kami diundang untuk Gimana? Emang ada intan nggak? menyegel, tapi mungkin ada proses-proses yang bisa disukai nanti Nih. yang kita diskusikan. Ada dinas sosial. Yang ketiga, mungkin kita bisa juga sharing yang namanya bagaimana penyalurannya. Ya, mungkin kita bisa Coba saya buka yang Iya lama ya. lama. uang barangnya ini, ada barangnya ini. Kira-kira mau disalurkan kemana? Ya mungkin kita bisa memberikan informasi, Pak. Misalkan nih di Bank Banten sudah ada tuh pengumpulan uang dan barang CSR-nya. Kira-kira apa tuh kita bisa lakukan? Ada nggak datanya dari Dinas Sosial Kabupaten atau Provinsi? Nih misalkan kami butuh, masih ada warga kita yang membutuhkan namanya kursi roda. Bisa nggak? Nah, itu berarti itu ada komunikasi. Ya walaupun memang itu ada ininya pusat, karena undian ini memang adanya di pusat, tapi minimal barangkali kita sudah bisa berdiskusi gitu loh Pak. Nah sekarang kan di pusat juga ya Pak ya, barang uang itu banyak di pusat ya, apalagi barang-barang yang tidak tertebus dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi artinya pola-pola itu sehingga memang CSR kita itu, CSR perusahaan atau apapun namanya itu bisa bersinergi sama kita. Karena kami hanya bisa menyiapkan data, keterbatasan anggaran kita itu sangat-sangat luar biasa. Kalau tidak dibantu dengan teman-teman sekalian itu kan susah untuk dimaksimalkan. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu, ini memang Pak Sirot harus sering dilakukan rakor-rakor terkait dengan kegiatan ini. Bapak dan Ibu, mohon izin saya ada agenda setiap minggu itu minimal 3 kali dalam seminggu melakukan monitoring, evaluasi, pemantauan program-program yang sudah diluncurkan pemerintah Provinsi Banten berupa pemberian bantuan dan lain sebagainya, termasuk pemantauan pengumpulan uang dan barang. Itu saya cuma memang Pak Sirot untuk kegiatan ini saya belum turun ya, baru terkait dengan program bantuan sosial yang sudah diturunkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi kita mau nanti turun memonitoring apa saja sih, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ya,
aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pengumpulan uang barang ini. Ya, kita tadi kalau yang saya bilang tadi kalau di lembaga-lembaganya Pak Kabitnya, Bapak ya itu pasti terkoordinir dengan baik. Bagaimana di luar itu Pak Kabit? Nah, itu kan menjadi urusan kita juga. Ya, banyaknya yang marak di luar-luar walaupun yang kewenangan kabupaten kota, tapi kalau kita di provinsi itu sudah lihat begitu kan, orang tidak melihat kewenangan lagi, kewenangan siapa. Nih, jadi kami berharap itu yang keempat tadi, yang kelima, pengumpulan uang dan barang ini betul-betul didasari dengan niat yang tulus dan benar. Ya kan, karena kadang juga kita yang kena nanti kalau dikeluarin izin, ya PTSP mengeluarin izin, rekomendasinya kita gitu kan. Nah, ternyata ada penyalahgunaan, ya kan? Minimal kita kalaupun kita tidak terlibat, minimal kita dipanggil. Nah, ini yang jadi teman-teman sekalian, penggunaan, ya kan, niat untuk melakukan pengundian dan lain sebagainya atau pengumpulan uang itu benar-benar harus sesuai dengan aturan dan nawaitu kita. Ya, niat kita mungkin ya saya misalkan saya mengumpulkan uang atau barang ini untuk kemaslahatan masyarakat, untuk membantu masyarakat, ya kan, itu nawaitu kita. Tapi ketika memang sudah ada penyalahgunaan, pasti yang dicari siapa mengeluarkan izinnya. Siapa tahu nanti kita dikira dan neko-neko Pak. Jangan sekarang mah ya tidak dapat memberikan aja rekomendasi, itu kita sudah kena. Karena kenapa saya kalau mau membuat rekomendasi, merekomendasikan yang menetapkan PTSP ya, saya selalu bilang sama teman-teman, coba validasi dulu itu benar nggak, ya kan, benar nggak gitu, perusahaannya ada gitu kan, atau apa dan lain sebagainya, aturan-aturan kan, enggak Bu ini semua sudah online. Saya pernah tahan ya berapa ya Pak Sirot ya, atau masih saya nggak mau tanda tangan Pak waktu sebelum di PTSP. Kenapa? Saya rasanya aneh, saya bilang coba kamu survei ke lapangan Bu, kalau secara online semua sudah ada akte dan lain sebagainya, coba kamu lihat ada enggak, kan bisa saja kalau ini Bapak ya, yang nama itu online itu memudahkan, maaf ya, memudahkan kerja kita, tapi memudahkan juga orang-orang yang bisa menyalahgunakan, terlalu mudah itu. Apalagi kayak Pak Yudi ini Yud ngakunya bujangan, ternyata anaknya udah 3 kan, itu bisa banyak online itu kan. Nah, sama kan? Ya sama. Ya begitu. Ya kan, memudahkan tapi juga memudahkan, ya maaf dalam tanda kutip gitu kan. Kalau tadi kembali nawaitu kita gimana? Ya. Jadi saya berharap nanti memang ketika kita mau melakukan pengumpulan uang dan barang itu harus, walaupun bukan kewajiban Pak ya, minimal ada koordinasi ke kita, Pak, Ibu, Pak Kabit, saya mau berencana, perusahaan kami berencana untuk mengumpulkan ini uang dan barang, rencananya gini-gini kan, pasti kan perusahaan pasti masuk di CSR ya. Nah itu jadi saya barangkali hanya menitipkan hal-hal yang tadi karena memang secara apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang undian ini memang sangat-sangat menarik. Tapi pemahaman orang-orang itu tidak semua orang paham. Coba, saya bisa uji coba nih. Teman-teman saya aja yang di dinas ini pasti masih banyak yang tidak tahu hal-hal yang terkait dengan undian. Paling yang hafal Pak Sirot doang sama Pak Widi. Coba tanya Pak Widi, pasti belum paham dia. Bagaimana proses itu uang dan barang, ya kan? Ya kan, siapa-siapa saja yang bisa menyelenggarakan itu. Ya kan, prosesnya seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya berharap pada rapat-rapat koordinasi ini kita tidak hanya dapat berkoordinasi, tetapi ada hasil-hasil yang kita sepakati menjadi kesepakatan kita dalam setiap forum. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki? Ya, seperti tadi, nanti pada akhirnya Pak Sirot ada kesepakatan yang disepakati bersama yang menjadi acuan nanti ketika kita mau menyelenggarakan. Karena misalkan kalau di itu ada juknisnya dari pusat, tapi kan muatan-muatan lokal yang ada di kita bisa masukin. Secara umum barangkali kami berharap koordinasi dan sinkronisasi antara
antara pemerintah dan lembaga-lembaga ini selalu terjalin. Karena memang kalau kita memantau pemantauan undian itu, kita sebenarnya keteter, Pak. PPNS kita cuma 1 orang. Itu juga letoy lagi ya, tak perempuan kan, bisa kemana-mana, ya kan? Ya kan? Ya saya juga mengkoreksi itu harusnya cari yang memang gagah gitu, baru dilihat tampangnya sudah garang. Ibu Agustin mah, udah 1 kali ditiup aja udah hiber gitu kan. Nah itu, ini jadi kalau pengawasan, memang pengawasan kita kalau tidak kita sinergi itu tidak bisa terlaksana, karena itu tadi kita sangat kekurangan, Pak, kekurangan yang namanya pengawas khusus untuk undian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada saat ini, tetapi ada sinergitas yang kita bangun, kelanjutan yang kita bangun, dan tadi saya sampaikan sinergi itu minimal kami ini bisa bersinergi di tempat atau penyiapan data, kebutuhan data Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu yang sangat penting, karena hanya itu yang kita bisa salah satu yang bisa kita sinergikan. Yang kedua, mari kita membuat nanti kesepakatan Pak Kabid ya pada akhir kegiatan ini ada hal-hal yang bisa kita sepakati dan bisa kita jadikan acuan bersama. Kan yang diundang juga hanya segelintir, padahal pengusaha yang ada di Banten itu ada berapa ribu ya PTSP yang tahu, dan saya yakin mungkin semuanya itu mayoritas membuat atau memberikan undian ya. Model apa tuh, Alfamart, Indomart, diundang nggak itu? Nah, Alfamart, Indomart kan sering itu. Itu kan ada Pak pengumpulan, kalau kita beli 5.000 ya kan, 5.000 untuk bantuan doakan misalkan. Nah, itu bagaimana aturannya ya kan? Nah, pembukaannya seperti apa ya kan, pembukaan sumbangan itu kita diundang juga menghitung ya? Diundang nggak? Nah, itu misalkan didapat berapa? Bapak dapat berapa? Misalkan undang dapat sekian misalkan. Kita ada nggak kewenangan kita di situ Pak gitu kan? Kalau tidak ada ya mungkin kita bisa tuangkan. Ya kan, supaya apakah itu menyalahi apa tidak, itu hal-hal yang teknis barangkali. Kan selama ini kan banyak Pak. Tapi selama pandemi agak kurang ya pengumpulan ya. Ya kurang Pak ya. Sekarang kurang ya. Sekarang udah mulai lagi Pak pengumpulan itu. Udah banyak lagi. Hah? Belum keluar. Nggak mesti saya kan sekarang kan dalam pandemi ini kan masih terbatas kan, orang belanja juga dibatasi 50 orang, belum lagi misalkan kalau dulu masih masih level berapa tuh, level 4 ya. Itu kan orang makan aja 30 menit gimana, belum dikunyah juga udah selesai gitu kan. Nah, boro-boro mau masukin ini gitu ya. Nah, terus misalkan di perbankan misalkan, boro-boro orang mau ini kan, mau nabung ya misalkan, mau nabung mending orang beli ini. Nah ini, oleh sebab itu tadi yang pertama yang harus kita sama-sama perangi adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk tetap protokol kesehatan. Jadi ini yang terbaik, terbukti kan. Sekarang juga kalau kita mengamati ini kita semua sudah salah ini, tidak sesuai protokol kesehatan. Hanya saya mau cepat-cepat pulang. Nanti kalau ada satgas, biar lagi Pak Sirot yang kena, saya nggak kena gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak sistematis untuk membacakan. Saya mau bacakan sebenarnya sambutannya, cuma nih mungkin sinyalnya. Jadi lepan wae atau memang sengaja Pak Sirot kali. Kan? Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf atas segala penyampaian saya yang tidak berkenan. Memang kesempatan ini digunakan nanti kita untuk berdiskusi karena ada pakarnya dari Kementerian Sosial.
Saya berharap tadi hal-hal yang saya sampaikan itu menjadi acuan barangkali untuk sinergitas kita ke depan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan kegiatan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan uang dan barang ya pada hari ini hari Rabu 27 Oktober 2021 saya menyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum